Apakah Musa itu percaya Yesus? Ya, jawaban 1 menit Alkitabiah lah. Iya dong. Musa percaya Yesus, Yesus Yahweh. Pada era Musa masih bisa disebut Yahweh. Ya, Yesus yang roh itu masih oke disebut Yahweh. Yahweh itu akan berakhir Yesaya 66 ayat 1. Yahweh dan Yehova itu disebut di Alkitab. Ini di Alkitab ditulis ya. Itu sebelum Yesaya 66 ayat 1. Sebab di Yesaya 66 ayat 1 kan Allah berkata, langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Lalu mukalab ya, mukalab IQ tiarap ya, seperti itulah ya. Itu gara-gara membaca kitab Bilangan 23 ayat 19. Itu kan tulisannya Musa ya. Allah bukanlah anak manusia, A-nya huruf kecil, M-nya huruf kecil. Sedangkan Yesus itu anak manusia, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Ya. Ya. Lalu dia berpikir Musa saja sudah tahu Allah bukanlah manusia, bukanlah anak manusia. Ya, pasti Musa ini tidak percaya Yesus jadi manusia. Yang tiarap IQ-mu, yang disalahin Alkitab. Jelas anak manusia di Bilangan itu, Bilangan 23:19, A-nya huruf kecil, M-nya huruf kecil. Sementara anak manusia misalnya di dalam Matius 2:26-64 lah, itu A huruf besar, M huruf besar. Di samping itu nggak bisa nyanyi sih ya. Ya, mukalab kan nggak bisa nyanyi ya. Bentar ya. Mukalab tuh nggak bisa nyanyi. Allah bukanlah manusia, berarti kan itu arti kiasan tuh. Harus dibahasakan seperti manusia. Jadi Allah itu dibahasakan. Ya. Kalau dia marah, tuh Allah bisa marah, dibahasakan pakai bahasa manusia. Ya, beda dengan kita. Marahnya menghanguskan. Kalau dia menyesal, beda dengan kita. Sesalnya, kalau Allah menyesal itu menjadi air bah, itu zaman Nuh ya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman tidak melakukannya? Masakan dia berbicara tidak menepatinya? Tuh, Allah dibahasakan pakai bahasa manusia. Allah menyesal boleh dibahasakan pakai bahasa manusia. Lah kalau Allah berfirman gimana mau? Allah tiba-tiba gimana, kan harus dibahasakan pakai bahasa manusia. Allah menyesal, Allah tidak mungkin berdusta. Allah kalau menyesal itu akibatnya air bah ya. Karena ada Bilangan 23 ayat 19. Lalu mukalab IQ tiarap yang nggak bisa nyanyi. Kalau mukalab itu kan nyanyinya kan bletak bletuk, geletak bletuk, kentrang kentreng gitu kan ya. Salah satu saya tobat dulu ya, dari non Kristen jadi Kristen. Salah satunya saya nggak suka lagunya ya, gedebak gedebuk kentrang kentreng. Ini lagu opo? Lagunya orang Kristen kan enak-enak ya. Ya, enak dinyanyikan gitu ya. Ntar dulu ya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal.
Masakan dia berfirman, tidak melakukannya. Masakan dia berbicara, tidak menepatinya. Tuh ya, gara-gara ayat itu lalu mukalab IQ tiarap. Berkali-kali saya mengatakan tidak pernah ada mukalab cerdas, karena mukalab akan terhalangi oleh yang namanya 2 Korintus 3 ayat 14. Lalu mukalab ini sok pinter, gagal paham, sok pinter, IQ tiarap, tapi sok pinter. Musa itu percaya nggak Yesus jadi manusia? Loh, Musa itu setidak-tidaknya 5 kali kok ketemu sama Yahweh. Ya, Yahweh itu adalah Yesus Roh. Mudah-mudahan benar ayat-ayat berikut ini. Pertama, ketika Yesus menulis memakai jari Allah, jarinya di dalam Keluaran 31 ayat 18. Pertama kali itu ketemu. Terus kedua, Keluaran 34 ayat 28. Kan dipecahkan tuh dulu pertama. Loh batu itu dipecah, lalu Musa harus menulis ulang di dalam Keluaran 34 ayat 28. Itu 40 hari 40 malam itu. Musa bersama dengan Tuhan Guru Besar semua, Yahweh Yesus Roh. Oke. Udah 2. Kemudian yang ketiga adalah Keluaran 32 ayat 33 ya. Mudah-mudahan benar. Musa ketemu Yesus, lalu Yesus bilang begini, hanya orang yang berdosa kepadaku yang namanya akan kuhapus dari kitabku. Jadi Yahweh itu punya kitab, namanya kitab kehidupan. Ini linknya ke Wahyu 21 ayat 27. Itu milik anak domba Yesus Kristus. Itu udah 3 kali. Keempat kali itu Keluaran 33. Ayatnya saya agak lupa ya. Belasan lah, mungkin di ayat 17-18. Intinya begini. Musa bilang begini, Tuhan tunjukkan kemuliaanmu. Lalu Tuhan, dalam hari ini Yesus ya toh, enggak, kalau kamu di atas 20 berarti, soalnya 3320 itu Yesus berkata, kalau kamu lihat wajahku, kamu tidak bisa hidup, mati gosong kamu. Lalu Musa disuruh sembunyi di lekukan gunung. Lalu Yesus lewat, Yesus Yahweh ini ya, Yesus yang roh lewat, lalu tangannya menutupi supaya Musa nggak mati ya toh. Lalu setelah jauh diangkat, lalu Musa melihat bagian belakang dari Tuhan atau punggungnya. Berarti di atas ayat 20. Jadi Keluaran 33 mungkin di ayat 20 berapa ya? 20. Mungkin 21, 22, 20 ya, segitulah, di atas 20 ya. Yang jelas di atas 20. Itu udah 4 kali. Yang kelima kali Matius 17 ayat 3 dan 4. Musa ketemu sama Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Jadi Musa tahu ya, Yahweh itu Yesus tahu dong. Mukalab tahu nggak? Mukalab IQ tiarap. Ya, ingat perkataan saya, tidak pernah ada mukalab cerdas, nggak pernah ada. Tapi sok mengklaim cerdas, yes ya. Ya, karena sudah dihalangi dengan 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiranmu tumpul, nggak akan bisa kamu pintar mukalab ya. Saya mengatakan apa? Urusi kitabmu sendiri, jangan ngurusin Alkitab. Dosa keraknya neraka. Ya, terus setidaknya 5 kali. Jadi Musa tahu ya, Musa tahu bahwa Yahweh itu Yesus. Dia akan jadi manusia, ya tahu dia ya, karena dia sudah ngomong, aku punya kitab. Lalu ketika Yesus menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, lalu dimuliakan di atas gunung, Musa datang sama Elia, padahal itu dari Firdaus itu. Clear, simple ya jawabannya ya. Ya, jadi tidak pernah ada mukalab cerdas, nggak pernah ada. Mukalab IQ tiarap, urus kitabmu sendiri. Ya, begitu kalau HTD. Belajar nyanyi ya, mukalab jangan lagunya bletak bletuk genjrang genjreng ngak ngek ngok. Allah bukanlah manusia, itu arti kiasan tuh. Harus dibahasakan
seperti manusia tuh. Jika dia marah, beda dengan kita. Marahnya menghanguskan. Jika dia menyesal, beda dengan kita. Sesalnya menjadi air bah. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman tidak melakukannya? Masakan dia berbicara tidak menepatinya? Diulangi lagi ya kalian para mukallaf. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman tidak melakukannya? Masakan dia berbicara tidak menepatinya? Masakan dia berbicara tidak menepatinya? Enak ya lagunya Pendeta HTD ya. Saya menciptakan sekarang ini sudah 131 lagu. Enak ya? Iya, enggak ngak-ngek-ngok, genjreng-genjreng, bledak-bleduk gitu. Makanya mukallaf sebelum kamu belajar lagu dulu, lagu kok bledak-bleduk. Genjreng-genjreng yang enak gitu loh ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi clear, Musa percaya Yesus ya. Musa setidaknya 5 kali percaya Yesus. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila. Ingat ya, tidak pernah ada mukallaf cerdas, tidak pernah ada, karena dia sudah kena ban atau kena ranjo ya. Saya sering menyebut ranjo. 2 Korintus 3 ayat 14, pikiran tumpul. Yang bisa membuka pikiranmu tentang Alkitab cuman Yesus. Kamu kan nggak percaya Yesus, menghujat Yesus dari bangun tidur sampai bangun tidur. Maka pikiranmu tumpul sama dengan PDT, pendusta, dan RM, raja muter-muter. Yang menolak Yesus nggak mungkin paham Alkitab. Ya, bikin lagu, boro-boro bikin lagunya bopa bapak. Ya, very clear. Jadi Musa percaya Yesus. Ya, makanya di dalam Ibrani 11 ayat 26 ditulis apa? Penghinaan karena Kristus itu ya lebih berharga dari seluruh harta Mesir. Loh. Jadi Musa itu sadar penghinaan karena Kristus. Yes. Ditulis oleh Paulus. Paulus hebat ya, ngerti zaman Musa ya. Itu yang namanya ilham. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus mendetet ya. Saling menghargai, saling menghormati. Belajar nyanyi ya ndul, para mukallaf belajar nyanyi. Ya. Nyanyi yang benar gitulah ya. Jangan beletak-beletuk. Belajar Alkitab, percaya Yesus dulu. Nanti kalau enggak ya kamu tetap aja saya katakan tidak pernah ada mukallaf cerdas ya toh. IQ tiarap ya, seperti itu. Jadilah pintar, jadilah smart, jadilah cerdas ya. Percaya Yesus. Seluruh Alkitab itu celing dalam beberapa menit, celing ya toh. Ya, paham ya. Bukan cuma bisa baca ya toh. Kalian kan cuma bisa baca, gagal paham, bahkan tidak tahu anak manusia A huruf kecil, M huruf kecil dengan anak manusia untuk Yesus A huruf besar, M huruf besar. Jelas ada gitu kok di Alkitab ya. That's it. Toleransi, saling menghargai, Indonesia Pancasila. Haleluya.
Amin.